Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Zada Edu sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengelompokan bakteri, ya, pengelompokan bakteri. Jadi topik kita pada kesempatan kali ini kita fokus membahas tentang pengelompokan bakteri, ya, atau pengklasifikasian bakteri, atau juga mungkin kita akan belajar macam-macam tipe bakteri, ya. Namun pada fokus kita pada video kali ini, ya, kita hanya membahas tentang pengelompokan bakteri berdasarkan apa pengecatan gramnya, ada gram positif dan negatif, nanti akan kita bahas. Kemudian bentuk selnya serta letak flagelanya. Ya, nanti kita akan membahas dari ketiga sisi ini. Jadi terkait jika kita berbicara tentang apa dasar pengelompokan bakteri, ya, itu maka ada berbagai macam dasar, ya. Jadi ada yang didasarkan dengan tipe dindingnya, ya. Tipe dinding sel maksudnya di sini, ya. Tipe dinding sel nanti ada terbagi, ada yang gram positif, ada yang gram negatif. Kemudian yang kedua itu didasarkan atau berdasarkan dari bentuk selnya, ya. Jadi sel bakteri itu bentuknya bermacam-macam. Kemudian yang ketiga itu didasarkan atas letak atau keberadaan flagelanya, ya, ada di mana, jumlahnya berapa. Nanti dari situ. Ini yang pembagian tipe atau macam bakteri, ya. Kemudian yang keempat juga bisa dilihat dari berdasarkan urutan basa DNA ataupun dari urutan basa RNA ribosomnya. Kemudian yang kelima itu bakteri itu juga dibagi, ya, berdasarkan kebutuhan dia akan oksigen. Ada yang dia benar-benar butuh oksigen, ada yang malah dia tidak bisa hidup kalau ada oksigen. Atau ada yang bisa di antara keduanya, nanti akan kita bahas di video yang lain mungkin, ya, yang kelima dan yang keenam. Kalau yang keenam berdasarkan cara memperoleh makanannya, nanti beda-beda, ya. Nah, pada video kali ini kita fokus membahas dasar pengelompokan bakteri, ya, untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi berdasarkan tipe dinding selnya, kemudian yang kedua berdasarkan bentuk selnya, dan yang ketiga berdasarkan keberadaan atau letak flagelanya, ya. Berdasarkan keberadaan dan letak flagelanya. Ini nanti yang fokus dibahas pada video kali ini, ya. Insya Allah untuk pembahasan yang lain dibahas di video berikutnya, ya, insya Allah. Nah, baik, ya, kita langsung beranjak ke pembagian bakteri, ya. Pembagian bakteri, tipe bakteri itu berdasarkan dinding selnya, tipe dinding selnya. Jadi eh, ternyata bakteri kan kita tahu, ya, dinding sel bakteri itu mengandung peptidoglikan, ya, mengandung peptidoglikan, ya. Kita sudah belajar di video-video sebelumnya tentang ciri-ciri bakteri, kemudian juga yang menjadi ciri khas bakteri yang membedakan dia dengan archaea juga, ya. Nah, ternyata kan bakteri itu mengandung peptidoglikan, ya. Ada zat khusus yang dimiliki oleh bakteri yaitu peptidoglikan, yang mana juga itu ternyata jumlahnya berbeda-beda tiap bakteri, ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Sehingga nanti akan menyebabkan perubahan pewarnaan, ya. Kalau dilakukan pewarnaan gram istilahnya. Nanti ada yang gram positif, ada yang gram negatif. Kita lihat dulu, ya, mungkin ini dinding selnya, ya. Nah, ini, ya, jadi ini bakteri itu dinding selnya, dinding sel, kita bicara dinding, ya, apa namanya, maka dia lapisan lapisan dinding, ya, bisa dibilang lapisan dinding serta membrannya, ya. Maka ada yang dia peptidoglikannya banyak, ya. Nih, yang sebelah kiri ini, ya, yang option A ini dia yang bakteri gram positif. Kandungan peptidoglikannya pada dinding selnya itu banyak, ya. Kandungan dinding selnya kandungan peptidoglikan pada lapisan dinding
dan membrannya itu banyak, ya. Nih, ya, sangat banyak. Jadi ini dinding selnya kan. Jadi dia ada peptidoglikannya. Peptidoglikan itu senyawa, ada polisakarida serta ada proteinnya, ya. Intinya disebut peptidoglikan, ya. Kalau yang gram positif, maka dia peptidoglikannya banyak. Ini ya penekanannya, ya. Adapun yang gram negatif itu peptidoglikannya sedikit nih, hanya sedikit sekali, ya. Jadi ini yang menjadi kata kunci. Kita tahu sel bakteri, ya, itu dinding selnya mengandung peptidoglikan, ya. Kita tahu itu sudah dibahas di video-video sebelumnya. Namun ada yang peptidoglikannya banyak, ya. Dia masuk ke tipe bakteri gram positif. Kalau peptidoglikannya banyak. Adapun yang peptidoglikannya sedikit, maka dia masuk ke kelompok bakteri gram negatif. Ingat, ya. Kalau yang banyak masuknya ke gram positif, kalau yang sedikit masuknya ke gram negatif. Nah, ini ya kata kuncinya ini. Kalau pembagian apa sel bakteri berdasarkan karakter dinding sel, ya, dari jumlah peptidoglikannya, ya. Nah, kemudian tahu dari mana ini, ya? Tahu dari mana bakteri ini kandungan peptidoglikannya banyak, bakteri ini kandungan peptidoglikannya sedikit. Nah, itu ternyata diketahui, ya, ada tekniknya, namanya pengecatan gram, ya. Karena yang menemukan pertama ada nama gramnya sehingga disebut pengecatan gram. Pengecatan gram, ya, nanti kalau pada bakteri gram positif itu hasil akhirnya berwarna ungu seperti ini, ya. Warna ungu seperti ini nih. Di gambarnya ini kan ada yang warna ungu, ya. Nah, kalau dicat dengan pengecatan gram, nanti dia menjadi warna ungu. Pengecatan gram itu ada tekniknya, ya, nanti kita akan bahas. Intinya, kalau yang dia gram positif, bakteri gram positif itu dia akan berwarna ungu, ya, karena peptidoglikannya tebal dan banyak. Adapun pada kelompok bakteri gram negatif, nanti setelah dilakukan pengecatan, hasil akhirnya dia berwarna merah, ya, berwarna merah. Ya, seperti ini, ya, nih. Ada yang warna merah kan kalau di preparatnya, ya, karena emang kandungan peptidoglikannya sedikit. Ini untuk bakteri gram negatif, ya. Nah, kita kembali yang tadi, ya. Jadi ada bakteri gram positif, ya, warna akhirnya itu ungu, sedangkan bakteri gram negatif warna akhirnya adalah uh, merah, ya. Nah, terus gimana teknik pengecatan gramnya? Jadi teknik pengecatan gramnya itu bertingkat, tidak hanya satu warna. Dia beberapa kali diwarnai, ya. Jadi yang pertama dilakukan fiksasi, ya. Ini ceritanya ada bakteri nih, ada dua, ya. Satunya bakteri gram positif, satunya bakteri gram negatif. Yang satunya ini peptidoglikannya tebal. Ingat, ya, gram positif berarti dia banyak kandungan peptidoglikannya pada dinding selnya. Adapun pada gram negatif, peptidoglikannya sedikit, ya. Oke, pertama dikasih dia pewarnaan kristal violet, dikasih warna kristal violet. Maka semua sel bakteri, ya, akan tampak berwarna ungu semua, ungu gelap semuanya, ya. Baik yang gram positif maupun gram negatif, karena kristal violet ini memang warna ungu, ya, dan dia akan sangat berikatan kuat pada yang peptidoglikannya tebal, ya. Yang banyak peptidoglikannya, maka dia akan berikatan kuat dengan kristal violet, ya, sehingga dia mantap, warna ungunya itu mantap, melekat, benar-benar melekat, ya. Jadi pada gram positif ini kan kita tahu tadi peptidoglikannya tebal, banyak, terus dikasih warna kristal violet sehingga dia berikatan kuat dengan kristal violet tadi, ya, warna ungunya itu berikatan kuat. Adapun yang bakteri gram negatif, karena tadi peptidoglikannya sedikit sehingga ikatan dengan kristal violetnya itu tidak sekuat bakteri gram positif. Tentu sama-sama warna ungu, ya, hasil ketika dikasih warna kristal violet ini, warna ungu, ya. Namun nanti, ya, setelah itu akan dikasih iodine treatment, ya. Maka nanti akan berubah jadi warna ungu, kemudian dilakukan ini penguatan, ya. Untuk menguatkan warna, ya. Kemudian dilakukan decolorization dengan alkohol, artinya dicuci, dibersihkan dengan alkohol, ya.
decolorization, artinya untuk menghilangkan warnanya. Nah, pada bakteri gram negatif, karena tadi kan ikatannya tidak sekuat bakteri gram positif, karena peptidoglikannya itu sedikit, akhirnya ketika dilakukan decolorization dengan alkohol, ya, artinya dibersihkan, dihilangkan warnanya, apa membrannya itu dihilangkan dengan alkohol tadi, maka dia akan ikut larut dan hilanglah warna kristal violet tadi, ya, hilanglah warna kristal violet tadi, karena emang ikatan apa dia tidak berikatan kuat pada selnya warna tadi, ya, jadi dia ikut larut ketika terjadi dilakukan decolorization dengan alkohol, ya. Adapun yang gram positif, ya, karena tadi kan peptidoglikannya tebal dan terjadi ikatan yang kuat dengan kristal violetnya tadi, ya, sehingga dia ketika dilakukan decolorization dengan alkohol maka dia tidak begitu terpengaruh, sehingga dia tetap berwarna ungu, ya, tetap berwarna ungu, ya. Kemudian tahapan berikutnya pada pewarnaan gram ini dilakukan pewarnaan lagi dengan namanya safranin, ya, stain safranin dengan warna safranin. Pewarna safranin itu asalnya warnanya merah, ya. Kalau kristal violet kan asalnya warnanya tadi ungu, ya. Kalau safranin itu merah, warna merah. Warna merah itu safranin. Nah, ketika dilakukan pewarnaan dengan safranin yang warnanya merah, maka gram positif dia tidak berubah warnanya. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur berikatan kuat dengan apa kristal violet tadi, ya, tadi diduktikan yang tebal berikatan kuat dengan kristal violet, sehingga ketika diwarnai dengan warna merah safranin maka dia tidak ikut terwarnai. Adapun yang gram negatif, ya, gram negatif tadi kan setelah dilakukan penyucian atau decolorization dengan alkohol, maka zat warna ungunya hilang, jadi zat ikatan kristal violetnya hilang. Otomatis karena sudah tidak berikatan dengan zat warna kristal violet, maka selnya terwarnailah dengan safranin, sehingga hasil akhirnya dia berwarna merah, ya, berwarna merah. Nah, inilah kenapa bisa didapatkan untuk bakteri gram positif warnanya ungu, ya, hasil akhirnya ini. Sedangkan yang untuk bakteri gram negatif, ya, warna akhirnya berwarna merah, ya. Nah, ini tahapannya, ya. Jadi ada fiksasi, kemudian ada kristal pewarnaan dengan kristal violet, setelah itu dilakukan iodine treatment, ya, dengan zat iodine, kemudian juga dilakukan decolorization, penyucian lah gampangannya, ya, dengan alkohol, kemudian yang terakhir diwarnai lagi dengan safranin, ya. Nanti terlihat hasil akhirnya. Kalau bakterinya itu gram positif, kandungan peptidoglikannya banyak, maka dia akan hasil akhirnya berwarna ungu. Sedangkan kalau dia bakteri gram negatif, peptidoglikannya sedikit, maka hasil akhirnya dia berwarna merah. Ya, ini apa terkait pembagian tipe sel berdasarkan dinding selnya, ya. Jadi terbagi menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Dilihat dari pewarnaan gram, teknik pewarnaan gram, ya. Jadi dilihat dari kandungan peptidoglikannya. Baik, yang kedua, ya, kita lanjutkan. Jadi yang kedua, pembagian bakteri berdasarkan bentuk selnya, ya. Berdasarkan bentuk sel bakteri. Nah, bakteri itu bentuknya bermacam-macam, ya. Di antaranya ada yang bentuknya bulat atau kokus istilahnya. Kemudian ada yang bentuknya batang atau basil, ya. Istilahnya basil kalau batang. Ada yang dia bulat batang, artinya dia agak manjang, ya, agak lonjong, tapi membulat sedikit, sehingga dia dikenal dengan istilah koko basil, gabungan kokos dan basil, jadi koko basil, ya. Kemudian ada juga yang bentuknya spiral, ya, spiral seperti ini, ya, melingkar kayak per, spirilium, ya. Nah, ini di antara bentuk-bentuk sel bakteri. Kita lihat gambarnya saja, ya, lebih jelas. Nah, ini, ya, ada yang kokus. Kokus itu artinya bulat, ya. Tadi bulat. Kokus itu bulat seperti bola. Itu kokus. Kalau pakai bahasa Inggrisnya C, ya, pakai C ya, cocus gitu, ya. Tapi kita pakai bahasa Indonesia, maka dia ada bentuk kokus yang bentuknya dia bulat seperti bola. Kalau dia cuma satu sendirian, ya, maka disebutnya monokokus. Tapi kalau dia tipe sel bakterinya itu
tipe bakterinya itu sering emang ngumpul dua-dua, maka dikenalnya dengan istilah Diplococcus. Kalau dia bentuknya seperti rantai, ya, jejer panjang itu bulat-bulat bola-bolanya itu, maka sel bakterinya itu seperti bola yang jejer-jejer kayak rantai, maka dikenal dengan istilah Streptococcus, ya, Streptococcus. Kalau dia bentuknya kayak kubus ya, empat empat, terus sebelahnya lagi ada empat empat itu kayak kubus ya, kayak emang tiga dimensi. Jadi ada delapan ya, delapan sel bulat yang berdekatan, maka dia dikenal dengan istilah sarkina. Ya, sarkina. Kalau dia cuma empat doang, maka dia tetracoccus. Kalau dia bentuknya ngumpul-ngumpul kayak anggur, ya, makanya disebut staphylococcus. Ya, kalau dia ngumpul-ngumpul kayak anggur, kan anggur kan ngumpul tuh, ya, maka dikenalnya dengan istilah staphylococcus. Ya, ada juga yang bentuknya spiral, ya, kemudian ada yang bentuknya vibrio. Vibrio ini seperti koma gitu ya. Kemudian ada istilahnya yang bentuknya seperti ini ya, dikenal dengan istilah spiroseta. Lalu ada juga yang bentuknya basil. Basil itu berarti bentuknya batang, ya, bentuknya batang panjang memanjang. Kalau kokus ini kan seperti bola, ya, emang seperti bola bulat gitu ya. Tapi kalau basil dia memanjang seperti persegi panjang, walaupun nggak kaku sudutnya ya. Karena bakteri kan nggak mungkin kaku dia. Nah, ini dikenal dengan istilah basil yang batang ya. Kalau dia sendirian berarti dia monobasil, sama seperti yang bulat kokus ya. Kalau sendirian namanya pakai mono. Mono itu artinya satu ya. Mono itu artinya satu. Jadi monobasil artinya bentuk yang batang tapi dia sendirian. Kalau dia dua pakai di ya, diplobasil di sini ya. Kita ingat ada istilah dikotil, berkeping biji tanaman yang bijinya berkeping dua. Ya, jadi di itu mengandung unsur dua, artinya dua. Nah, diplobasil berarti tipe bakteri yang bentuknya batang, tapi dia biasanya ngumpulnya dua-dua bakteri itu ya. Kemudian juga ada yang streptobasil. Strepto seperti rantai gini ya, jejer nih. Ya, jejer seperti rantai itu namanya strepto. Maka dia kalau dia udah jejer kayak rantai dan bentuknya panjang-panjang seperti batang, maka disebutnya streptobasil. Nah, ini di antara pembagian-pembagian dari bakteri ya, bentuk bakteri ya, ada yang kokus, ada yang spiral, ada yang basil ya. Ini jadi bentuk bakteri ya. Kemudian, nah ini juga ada yang berdasarkan keberadaan flagellanya ya. Dilihat, jadi ada bakteri itu dari sisi keberadaan flagellanya serta letaknya, maka dia dibagi lagi ya, dibagi lagi jadi beberapa macam. Ada 5 di sini ya. Yang pertama atrik ya, dibagi menjadi atrik. Atrik itu artinya dia tidak ada flagela. Sel bakterinya tidak ada flagela, itu atrik ya. A, dari kata A itu kan artinya tidak ada ya, atau bukan. A, abiotik berarti yang tidak hidup. Kalau biotik hidup ya. Itu A. Berarti dalam bahasa biologi ya. Kemudian ada yang cuma satu flagellanya. Nah, tadi masih ingat ya, satu dalam bahasa biologi kan mono. Maka jadinya monotrik ya, monotrik itu satu. Kemudian kalau yang dia satu sisi tapi banyak disebutnya lovotrik, lovotrik ya, kalau dia satu sisi tapi banyak. Kalau dia ada dua sisi dan banyak, maka dia amfitrik ya, dikenal dengan istilahnya amfitrik. Nah, kalau dia banyak di seluruh bagian tubuhnya ya, maka disebutnya peritrik ya, peritrik. Jadi sebenarnya ada trik-triknya semua ya untuk yang flagella pembagiannya. Mulai dari atrik, kemudian monotrik ya, kemudian lovotrik, setelah itu amfitrik, terakhir peritrik. Nah, ini tipe-tipe sel bakteri berdasarkan keberadaan flagellanya ya, berdasarkan flagellanya ada atau enggak, kalau ada jumlahnya berapa, letaknya di mana ya, pokoknya dari flagellanya. Mungkin demikian ya pembahasan kita pada video kali ini. Kita membahas tentang pengelompokan bakteri berdasarkan yang pertama tadi, dinding selnya dilihat dari pengecetan gram, apakah dia gram positif ataukah gram negatif.
Kemudian yang kedua berdasarkan dari bentuk selnya, apakah dia kokus ataukah basil batang ataukah dia apa spiral ya ataukah apa kokus batal apa yang bentuknya bola dan kayak batang gitu ya, gabungan keduanya, kokus basil ya, koko basil ya, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.